Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Optimex Universitas Pertamina akan mempresentasikan valuasi saham PT Tunas Baru Lampung Tbk. Setelah melakukan analisis dan valuasi saham menggunakan metode DCF Free Cash Flow dan sensitivitas, kami memberikan rekomendasi buy terhadap saham TBLA dengan target harga 911 dengan memperhitungkan jumlah lembar saham setelah stock split pada 31 Januari 2025 sebanyak 6 miliar 25 juta dan adanya potensi kenaikan harga sebesar 13,11% dari harga penutupan pada 26 Juli 2025 sebesar Rp805. Rekomendasi buy tersebut kami berikan setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya peningkatan permintaan domestik dan global terhadap permintaan produk perkebunan dan industri hilir kelapa sawit dan gula. Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir utama CPO dunia turut menjadi katalis positif bagi keberlangsungan usaha TBLA. Proyeksi pertumbuhan kinerja Tunas Baru Lampung yang optimis stabil hingga 5 tahun ke depan, proyeksi pertumbuhan revenue yang konsisten dari 2025 hingga 2029 sekitar 10%, lalu kinerja profitabilitas relatif stabil dengan net profit margin 2-3%, struktur keuangan sehat dengan dar kurang dari 0,7, serta komitmen dividen dan tren DPS yang meningkat. PT Tunas Baru Lampung Terbuka merupakan bagian dari Sungai Budi Group, salah satu konglomerasi agribisnis terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 dengan kode emiten TBLA. Pemegang saham terbesar dimiliki oleh masyarakat dengan persentase sebesar 40,59%. Sebagian besar pendapatan TBLA berasal dari segmen manufaktur, khususnya dari produk pengolahan kelapa sawit seperti minyak goreng, margarin, shortening, serta produk gula rafinasi dengan persentase sebesar 90%. Sementara itu, sekitar 10% berasal dari segmen perkebunan yang mencakup hasil TBS kelapa sawit dan tebu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, TBLA mencatat pertumbuhan pendapatan yang positif, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 akibat fluktuasi harga komoditas. Namun, tahun 2023 kembali pulih, sehingga secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan TBLA mencapai 10 hingga 20% per tahun. Selanjutnya, untuk proyeksi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% di tahun 2025 sampai 2026. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa mempengaruhi permintaan ekspor produk TBLA terutama pada minyak sawit. Untuk inflasi Asia dan minyak nabati, inflasi negara berkembang Asia diperkirakan menurun secara bertahap kepada 2,2% pada 2026 yang bisa menjaga daya beli konsumen. Di sisi lain, tren produksi dan konsumsi minyak nabati global yang terus meningkat menjadi peluang jangka panjang bagi TBLA. Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil hingga 2030. Inflasi nasional juga diperkirakan turun menjadi 1,57% di 2024 sebelum kembali naik secara gradual. Ini memperkuat outlook pertumbuhan TBLA di pasar domestik. Untuk produksi CPO dan gula Indonesia, pada proyek produksi, konsumsi, dan ekspor CPO Indonesia meningkat didukung oleh permintaan global. Sementara itu, konsumsi global masyarakat terus naik, membuka potensi pertumbuhan sektor hilir TBLA. Sepanjang tahun 2024, PT Tunas Baru Lampung Terbuka terus menunjukkan komitmen terhadap implementasi prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dan terstruktur. Pelaksanaan GCG di TBLA senantiasa berpedoman pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sini ada bagian struktur tata kelola TBLA yang dirancang untuk menjamin keseimbangan fungsi pengawasan dan eksekusi. Adapun struktur ini meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Divisi Audit Internal, dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Berdasarkan pemantauan kinerja ESG dari Bursa Efek Indonesia dan lembaga ESG Rating Independen, TBLA mencatat peningkatan skor ESG yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, mencapai skor 25,12 pada Mei 2024. Nilai ESG yang tinggi ini menjadi sinyal positif bagi investor institusional sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap TBLA sebagai emiten yang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga keberlanjutan. Untuk tinjauan industri sendiri, dalam hal belanja modal, TBLA mencatatkan CAPEX atau capital expenditure sekitar 1,5 triliun lebih rendah dari pesaing seperti IFAR. Ini menunjukkan strategi ekspansi yang lebih konservatif namun efisien. Posisi TBLA dalam industri sendiri masih memiliki posisi yang kuat karena hambatan masuk industri yang tinggi. Meski bersaing dengan Wilmart dan Indofood Agri, TBLA tetap kompetitif berkat fokus pasar domestik dan efisiensi internal. Risiko regulasi dan harga.
Regulasi seperti HET dan DMO bisa menekan margin, tetapi diversifikasi pasar dan kemampuan produksi internal memberi TBLA keunggulan dalam fleksibilitas harga dan pasokan. Untuk ancaman substitusi dan kekuatan supplier, ancaman dari produk substitusi seperti minyak dari kedelai atau kopra masih minim. Selain itu, ketergantungan TBLA terhadap supplier eksternal juga rendah karena sebagian besar bahan baku diproduksi dari kebun sendiri. Untuk posisi produk gula sendiri di sektor gula, Roast Brand sebagai produk TBLA menempati posisi kedua teralis di e-commerce Indonesia tahun 2024 menunjukkan kekuatan merek dan distribusi. Berdasarkan analisa Porter 5 Forces, TBLA menghadapi tekanan persaingan yang moderat dengan kekuatan terbesar berasal dari buyer dan supplier, namun masih dalam batas yang bisa dikelola dengan strategi efisiensi. Selanjutnya, pada analisis keuangan, pendapatan PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 47% pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi setelah dampak dari pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang mendorong kembali aktivitas industri agribisnis terutama sawit dan gula sebagai lini utama bisnis TBLA. Selama 5 tahun terakhir, struktur permodalan TBLA masih didominasi oleh utang. Di tahun 2023, total utang tercatat sebesar 11,6 triliun dengan mengalami peningkatan menjadi 13,4 triliun di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya aksi korporasi untuk penambahan aset dalam rangka mendukung kegiatan operasional. Lalu indikator rasio liabilitas juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam 5 tahun terakhir. Hal ini selaras dengan peningkatan jumlah utang dan aset, serta jumlah kas perusahaan. Meskipun begitu, kemampuan TBLA dalam membayar utang jangka pendek masih tergolong baik dan stabil, yang tercermin dari current ratio dan quick ratio yang memadai. Pada indikator profitabilitas, rasio seperti gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin menunjukkan pergerakan yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Ketidakstabilan ini erat kaitannya dengan situasi ekonomi pasca pandemi yang mempengaruhi biaya produksi dan daya beli pasar. Namun, ke depan, profitabilitas diprediksi akan tumbuh lebih stabil seiring dengan konsistensi harga komoditas dan efisiensi operasional. Selanjutnya, rasio ROA dan ROE, TBLA juga mengalami penurunan di tahun 2019 akibat dampak pandemi terhadap kinerja perusahaan. Namun, pemulihan mulai terlihat di tahun-tahun berikutnya, dan diprediksi akan mengalami tren yang stabil dan positif menuju 2027 dengan rata-rata pertumbuhan yang moderat. Valuasi saham TBLA dilakukan dengan menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm. Pada metode ini, WACC diasumsikan sebesar 10,83% dengan perhitungan WACC yang ada pada tabel. Risk-free rate didapatkan dari hasil perhitungan yang menggunakan metode Damodaran, yaitu berdasarkan pada surat utang negara yang jatuh tempo selama 5 tahun, dan dikurangi dengan default spread. Lalu, beta sebesar 1,24 didapatkan dari perhitungan data historis saham TBLA dan IHSG selama 10 tahun terakhir, serta risk premium yang didapat dari perhitungan expected market return dikurangi dengan risk-free rate. Expected market return sebesar 11,11% dihitung menggunakan metode CAGR dengan periode selama 37 tahun terakhir. Dengan asumsi WACC 10,83% dan pertumbuhan perusahaan sebesar 3%, maka target harga dari nilai wajar ekuitas TBLA adalah Rp911 per lembar. Dari target harga tersebut, berpotensi mengalami kenaikan sebesar 13,11% dari harga penutupan pada 26 Juli 2025, yaitu Rp805. Kenaikan harga saham ini dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan penjualan di PT Tunas Baru Lampung Terbuka sebagai akibat dari perencanaan strategis yang berfokus pada lini bisnis yang memiliki profit margin tinggi serta peningkatan prospek perekonomian pasca pandemi COVID-19. Lalu kami melakukan analisis sensitivitas untuk melihat setiap perubahan 1% pada WACC dan growth dengan hasil yang tertera pada tabel yang ada di slide ini. Dari hasil valuasi saham yang telah dilakukan, maka kami merekomendasikan buy pada saham TBLA sebesar Rp911 per lembar. Risiko likuiditas dan risiko bunga menjadi perhatian utama. Kenaikan bunga dapat meningkatkan beban keuangan dan menekan profitabilitas jika tidak diantisipasi. Penguatan dolar Amerika Serikat bisa menguntungkan ekspor TBLA, namun pelemahan ekstrem rupiah akan meningkatkan biaya impor terutama di lini logistik dan pupuk. Risiko lainnya adalah kegagalan berinovasi dan meningkatkan nilai tambah produk hilir. Untuk itu, TBLA harus menjaga efisiensi dan memperkuat diferensiasi produk.
Secara keseluruhan, TBLA memiliki fundamental yang solid dengan prospek jangka panjang yang menjanjikan, namun tetap perlu perhatian pada faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan regulasi pasar.